Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Pak. Lagi, hari ini saya di kampus. Sebenarnya tadi mau info sih ke kalian untuk minggu ini ke kampus, cuman karena ruangannya belum ready, ya udah nggak apa-apa saya aja yang ke kampus. Jadi ruangan ada di lantai 3 sebenarnya. Ruangan lantai 1 udah dipakai buat ruangan beberapa ruangan, seperti ada tadinya lab, mungkin dipakai buat ruangan dekan sama rektor ya. Jadi ruang kelasnya tadi di lantai 3. Jadi mungkin nanti kita di 2 minggu ke depan, saya konfirmasi lagi nanti dari ini ya, dari Telegram untuk datang ke ini kita tatap muka. Nah, tadi kan gimana dia nanya ya, tatap muka berapa banyak sih Pak gitu ya. Ternyata baru saya baca di jadwal tatap muka minimal 7 kali gitu ya, 7 kali dalam semester. Berarti kalau saya sendiri biasanya mungkin 3 atau 4 sebelum UTS dan 3 atau 4 setelah UTS. Jadi karena sudah masuk hari ini, berarti next-nya adalah mungkin 3 kali. Karena saya bisa ke kampus hanya kurang lebih sekitar 2 minggu, seminggu masuk, seminggu enggak gitu. Oke. RPL. Ini absensinya silakan diisi. Ada yang tanya, kalau tatap muka tetap pakai Zoom nggak? Gimana jawabnya? Tetap sih harusnya. Jadi ya, ketika saya tetap muka ke sini, kita tetap pakai Zoom, tetap seperti biasa sebenarnya secara penyampaiannya gitu ya. Karena nggak akan bisa, karena saya juga yakin nggak mungkin semua bisa datang ke sini. Jadi kayak kelas di informatika juga ada beberapa yang datang dari luar Jawa gitu ya, luar Jawa di Lampung, ada di Rangkas Bitung ada, ya mungkin ya nggak secara kondisi mungkin entah dia lagi bisa atau kita nggak tahu gitu, cuman tetap pakai Zoom, tetap saya sharing juga, cuma bedanya kita ke kampus karena iya namanya walaupun sekarang hybrid ya, tetap aja gitu. Kenapa sih butuh ke kampus gitu ya? Karena supaya supaya terbekas dalam hati sanubari kalian ya, bahwa ini loh kampus kita gitu, ini IPTS gitu. Supaya ada rasanya. Kalau saya kan dulu kan kampus selalu offline ya, selalu tetap muka. Dia mempunyai rasa lah seperti itu. Oke, ini absensi, ini materinya saya belum bikin PowerPoint-nya, jadi saya share PDF-nya aja. RPL 2023. Ada yang pernah ke kampus? Ada yang pernah main-main ke sini? Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Putri Emily, oh iya. Ya, semester 3, semester 4 maksud saya. Semester 4 ada yang udah pernah ke sini, maksudnya selama semester ini. Maksudnya ya mampir lihat.
Belum, Pak. Belum ya? Nggak apa-apa. Wajar sih rumahnya jauh-jauh. Benar. Kalau saya jadi kalian juga mikirnya iya sama juga. Lebih enak di rumah. Apalagi internet udah kencang-kencang. Kalau zaman saya dulu internet masih belum memungkinkan untuk pakai Zoom meeting kayaknya. Di home aja masih pakai banyak yang tembaga paling speed 3 mega. Kalau buat Zoom meeting kayaknya masih buat ini susah lah. Pakai HP Android masih yang RAM masih terbatas pada saat itu ya. Kami terbatas apa namanya jadi kalau dibuat meeting ya sulit juga sebenarnya. Jadi kebetulan pas. Oke, ini jadi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang definisi analisis sistem dan SDLC ya. Apa itu SDLC? Software Development Life Cycle. Oh iya. Nanti juga saya share juga bahwa yang saya bilang kemarin tugas adalah nanti presentasi aja. Jadi buat bikin analisa kebutuhan sampai tahap prototipe oke, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa, saya nggak maksa kalian. Sampai tahap perancangan ya, perancangan aja sih. Karena saya juga dulu pernah buat penelitian sampai tahap perancangan aja gitu. Untuk apa namanya jaringan waktu di kantor saya awal-awal saya belum ini yang pernah masuk. Oke, di sini kita mungkin belum pada tahu apa itu analisis sistem. Yang mana kegiatan sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak, dan kemudian mendokumentasi kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Mungkin terlihat sederhana, tapi tetap banyak hambatannya ya yang akan ditemui dalam proses tersebut. Jadi dalam RPL didefinisikan sistemnya seperti apa. Oh, bentuknya seperti bentuknya apa yang namanya. Oh, dia pakai teknologinya misalkan pakainya apa yang simpel PHP gitu ya. Karena ada dulu kan saya pakai PHP. Saya nggak tahu kenapa tuh sistemnya tuh lemot banget ya. Disebutnya global system. Jadi kalau kalian tahu ERP gitu kan, enterprise apa namanya? Saya lupa itu apa. Enterprise Resource Planning. Jadi kan ERP itu macam-macam istilah teknologi, paling bagus pakai SAP cuman mahal ya, itu pakainya PHP gitu ya. Nggak apa-apa sih bagus selama perancangannya bagus, is okay. Cuma mereka banyak komponen kok ini lemot dan lemot, padahal ada di internal jaringan. Jadi antara dua hal saya nggak tahu apakah memang apa namanya dari hardware-nya yang memang kurang mendukung. Mungkin sih ada dua kemungkinan. Kayaknya sih hardware dan si software-nya juga kurang gitu. Seperti itu. Nah, di sini terlihat mudah, tapi banyak hambatannya gitu ya. Kenapa banyak hambatannya ya? Karena ya ketika kalian ketika kalian lakukan definisi kan, oh mau lihat dong sistemnya pakainya apa sih gitu ya. Oh prosesnya seperti apa. Nah kalian tanya-tanya ini adalah orang yang sedang bekerja gitu. Jadi kadang-kadang ya mungkin yang ditanya-tanya ini agak-agak kurang suka, mungkin lagi dikejar data atau bagaimana. Terkadang mereka agak-agak jawab seperlunya, padahal harusnya sih jawabnya secara detail supaya bisa mendefinisikan sistem yang sudah berjalan itu seperti apa, kelemahannya di mana, dan ini bagusnya seperti apa. Seperti itu sih biasanya. Kadang ditanya orang yang nggak mau, kadang juga dia nggak punya waktu, itu agak-agak sulitnya di situ. Kalau sekarang mungkin lagi lebih simpel ya, kalau misalnya tatap muka itu kan agak-agak
lama gitu. Kalau misalnya cukup pakai Teams, kalau saya kan kalian tahu pakai Teams semacam. Dari Microsoft ya Pak, Teams. Yes, betul, pakai Microsoft. Atau apa namanya, itu lebih simple gitu. Invite, bikin ininya lebih gampang. Jadi kalau sebuah company yang udah pakai Microsoft Platform biasanya lebih mudah karena memang ya Microsoft tidak mikirin jauh-jauh bagaimana caranya supaya apa sih namanya itu semua terintegrasi dan mudah digunakan. Walaupun masih banyak kekurangan juga ya. Ya banyak kekurangan, salah satunya Windows-nya sih. Windows-nya dan lain-lainnya. Tapi good lah. Dia bikin environment-nya bagus lah kalau menurut saya dibandingkan yang lain. Jadi dia buat satu built-in environment, terkoneksi satu dengan yang lainnya, bisa sharing. Itu cukup banyak membantu sih dalam proses bisnis. Nah, di sini umumnya pada proyek sistem informasi, proses analisis dan desain sering berjalan bersamaan. Hal ini dilakukan karena pada banyak kasus user sering kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka. Jadi lebih mendefinisikan kebutuhan jika mereka melihat gambar rancangan sistem yang baru, khususnya rancangan antarmukanya. Oke, jadi banyak sekali kalau kalian nanya user itu kan aplikasinya itu kayak seperti apa sih, ininya prosesnya kayak gimana sih, mereka tuh kadang suka bingung gitu, suka bingung apalagi yang awalnya mereka tiba-tiba udah pakai aplikasi ya gitu. Maksudnya kan kalau misalkan ada orangnya yang dari awalnya adalah bukan pemula, nggak pakai aplikasi, ketika ditanya proses seperti apa mereka lebih paham biasanya. Tapi kalau misalnya orang udah pakai aplikasi, terkadang kalau ditanya prosesnya, iya prosesnya dia kan istilahnya kan tidak menunggu yang lain, cuma diproses dia doang kan. Jadi kadang yang udah pakai itu malah lebih bingung mendefinisikan proses keseluruhan itu seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang simpel terkadang sulit ketika ingin dianalisis kebutuhannya. Nah, di sini mereka lebih mudah mendefinisikan ketika dikasih gambarannya gitu, dikasih secara desain arsitekturnya, UI-nya. Oh, seperti sebenarnya baru mereka nyambung tuh. Kalau nggak ini agak sulit lah gitu. Nggak hanya di ini aja sebenarnya, nggak hanya di luar, apalagi yang di luar ya, yang di luar eksternal company, yang internal company aja kadang suka sibuk, suka mereka bingung sendiri, begitulah. Nah, maka dari itu seringkali batasan mana bagian mana yang dianggap analisis dan batasan mana yang dianggap desain banyak terjadi perbedaan. Namun juga pihak lain yang menyatakan bahwa use case dan sequence diagram merupakan bagian dari desain dan analisis kelas tidak ada karena sudah ada desain kelas. Nah, oke. Nah, sini jadi kebanyakan adalah kalau kalian ke use case dan sequence diagram. Kalian udah pernah belajar UML sebelumnya? UML itu chart-chart isinya belum ada ya. Oke. Jadi nanti kita akan pelajari di sini juga. Use case itu seperti apa, sequence itu seperti apa, mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, pada kuliah ini, pada yang kita pelajari ini, bagian analisis adalah bagaimana metode pengumpulan data dan bagaimana mendokumentasikannya. Jadi yang kita bahas pada saat ini adalah analisis data tidak digabung. Tapi kalau pada waktu prakteknya biasanya di lapangan itu kan berbeda sama di teori ya. Kadang di teori, maksudnya gini, kadang dalam teori itu terlihat terpisah, tapi ketika di praktek itu bisa digabung di satu. Biasanya, entah bukan digabung sih, entah beda orang ataupun satu orang. Maksudnya untuk bagian definisi sistem satu orang, bagian yang desainnya satu orang. Tapi terkadang juga untuk dua tersebut itu cuma menggunakan satu orang juga, ataupun sebagian juga banyak langsung ke programmernya juga ada.
Oke, jadi untuk nilai sistem ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner ya. Nah, untuk wawancara sini, kelebihannya apa? Ini lebih mudah dalam menggali banyak sistem yang mana dianggap baik dan yang bagian mana yang dianggap kurang baik. Jika itu yang menurut Anda perlu digali lebih dalam, dapat langsung ya kan narasumber. Dapat menggali kebutuhan secara bebas, bisa dapat mengungkap kebutuhan secara lebih bebas. Kalau wawancara ngomongnya kadang sesuatu yang ditulis sama yang diucapkan kan suka apa ya, suka lebih nangkep yang ketika pakai omongan langsung ya. Seperti itu yang saya bilang, lebih banyak pakai wawancara kalau yang udah pernah dilakukan. Lalu kelebihannya apa? Kelebihan kelemahannya. Wawancara kan jika narasumber kurang dapat mengungkapkan kebutuhannya. Yang tadi bilang, ditanya-tanya dia agak-agak kurang menjawab sekenanya aja, apa ya namanya, ya seperlunya aja gitu. Pertanyaan tidak dapat jadi terarah kalau fokus pada hal tertentu dan mengabaikan bagian lainnya. Nah, caranya gimana supaya wawancara itu menjadi fokus dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dibuat jadwalnya, tujuannya apa, terus dibuat pertanyaannya. Saya ngetik 2 kali. Jadwal wawancara dengan narasumber yang diberitakan maksud dan tujuan. Buat panduan wawancaranya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa, gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami, cobalah menggali mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang telah berjalan sebelumnya, boleh berinflasi dengan mencoba menggali bagian itu menurut kalian penting ketika waktu wawancara. Setelah itu dicatat semua. Yang paling penting pastinya buat jadwal, pertanyaannya apa aja, dan catat. Lalu yang kedua ada teknik observasi, yaitu keuntungan observasi adalah Anda dapat langsung melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan. Nah, kalau observasi berarti kamu langsung mengamati sistemnya seperti apa, mencoba gitu ya, melihat, mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibandingkan dengan teknik lain. Kelemahannya apa? Membutuhkan waktu yang cukup lama karena jika observasi waktunya sangat terbatas, maka gambaran sistem keseluruhan akan sulit diperoleh. Lalu orang-orang yang sering amati biasanya perilakunya akan berbeda sama perilaku sehari-hari, menyebabkan gambaran yang diperoleh selama observasi akan berbeda pula dengan perilaku sehari-hari. Iya, pastinya sih agak beda dengan orang diakin ya. Karena nggak kenal, juga agak sungkan pada iya aja. Dapat mengganggu pekerjaan pada bagian sendiri observasi, ya, karena kita lihat-lihat. Dan juga untuk melakukan observasi, tentukan hal-hal apa saja yang akan diobservasi agar kegiatan observasi masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Minta izin dulu kepada atasannya yang berwenang untuk melakukan observasi, misalkan line manajernya ataupun general manajernya. Berusaha semaksimal mungkin untuk menunggu kemudian orang lain. Jika Anda tidak mau coba bertanya, jangan buat asumsi sendiri. Nah, teknik kuesioner berarti dengan pertanyaan-pertanyaan. Keuntungannya hasil lebih objektif karena kuesioner dapat dilakukan pada orang yang banyak sekaligus, waktunya lebih singkat. Kelemahannya responden cenderung malas untuk mengisi kuesioner, sulit untuk membuat pertanyaan singkat, jelas dan mudah dipahami. Nah, ini otomatis namanya kuesioner, pertanyaan kadang untuk menggali yang lebih dalam lagi ya biasanya pertanyaan agak panjang ya. Nah, supaya kuesioner itu menjadi baik, harusnya seperti apa? Hindari pertanyaan isian, jadi lebih baik pakai pilihan ganda atau ya udah ada jawabannya. Makanya kalau kalian lihat rating ya, review kalau kalian pakai Tokopedia, Bukalapak, e-commerce dan lain-lainnya, biasanya kan untuk reviewnya atau kuesionernya kan review barang kan udah pakai pilihan karena malas ngetik seperti itu. Jadi buatlah pertanyaan tidak terlalu panjang, buat pertanyaan singkat, padat dan jelas. Nah, tapi sini sulit ya.
Nah, setelah habis ininya analisa kebutuhan sistemnya, sudah mendefinisikan dengan beberapa ada tiga cara, ada question, ada wawancara, ada kuesioner, satu lagi adalah dengan observasi. Nah, dari situ muncullah kebutuhannya ya. Nah, ada beberapa kebutuhan, yaitu adalah functional requirement, kebutuhan terkait dengan fungsi produk, misalnya sistem operasinya harus mampu mencetak laporan, sama menampilkan grafik dan lain-lainnya. Nah, ya itu dia, mungkin secara kebutuhan, saya pengen udah ada grafiknya nih, misalkan yang dia sudah habis atau belum, kan agak sulit ya. Kalau misalnya pakai angka, tapi kalau angkanya, maksudnya kalau produknya cuma 2 sih oke, tapi produknya banyak susah melihatnya kan. Tapi kalau mata manusia kan lebih simpel melihatnya grafik. Development requirement, kebutuhan yang terkait dengan tools atau pengembangan sistem informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya sistem operasi kembangkan menggunakan tools Eclipse, pakai Java untuk pengembangan, menggunakan SAP UML untuk pemodelan. Lalu deployment requirement. Nah, untuk deployment berarti kebutuhan terkait dengan lingkungan di mana sistem informasi akan digunakan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Contohnya dia pakainya servernya, memorinya berapa, ini di DDR3, 4 kecil banget. Prosesnya Intel Xeon Quad-Core, spesifikasi sistem operasinya Ubuntu server atau Windows gitu ya. Lalu adalah performance requirement. Nah, secara performance requirement, kebutuhan terkait dengan ukuran kualitas maupun kuantitas. Jadi performance seperti apa, cepatnya, skalabilitasnya, kapasitasnya, terus bisa diakses untuk berapa orang, ini penting. Ini kadang banyak yang suka lupa. Bagaimana caranya kalau misalkan diakses oleh 1.000 orang, 1.000 orang, yang 1.000 orang kebanyakan. Ini pengalaman saya, ini cerita. Pengalaman saya nggak nyampe 200 deh, cuma nyampe 140-an. Kalau finance-nya nggak nyampe 100, jadi kan lama. Paling ada 20-30, kalau lagi buka ini blank, hang gitu ya, seperti itu. Ya, secara bersama-sama, nah itu juga kenapa performance requirement juga biasa paling banyak agak sedikit mengesalkan nih. Biasanya di ini ya, aplikasi pemerintah kalau lagi buka dulu kayak waktu pendaftaran dulu, saya pernah coba untuk daftar ke sekolah pemerintah atau ikatan dinas kayak STAN, STIS, itu tuh di waktu tertentu itu susah diaksesnya ya. Nah, padahal yang akses sekian ribu, 100.000 orang, sudah seberapa, kadang sampai malam-malam baru bisa tuh. Lalu documentation requirement. Nah, konteks ini lebih ke dokumen perencanaan, proyek analisis, desain sampai pengujian, riset manual, dan dokumen pelatihan. Jadi ketika aplikasi dibuat, pasti ada dokumen perencanaannya, proyeknya, analisisnya, desainnya, sampai ke instrumental pelatihannya, terus lengkap. Support requirement. Nah, kemudian terkait dokumen tertentu setelah sistem informasi digunakan, dukungan teknis, tentu misalnya adanya pelatihan bagi calon pengguna. Nah, support ini maksudnya apa? Bisa dibilang kalau produk after sales lah ya, di support. Yang kalau kan orang udah beli, terus tiba-tiba mereka butuh support nih, butuh bantuan gitu ya, butuh servisnya. Maksudnya butuh servis. Ya pastinya sih ya, hampir semua butuh servis ya. Karena ada sewaktu-waktu tiba-tiba nggak bisa jalan ataupun gimana, pasti mereka butuh bantuan seperti itu. Pasti di kontrak pun ada namanya support requirement-nya. Miscellaneous requirement, ini kebutuhan tambahan lainnya yang belum tercakup pada kategori kebutuhan yang terdefinisi di atas, maksudnya ini tambahan. Yang lain, contohnya yang lain. Mungkin di luar kontrak, misalkan
untuk pengembangan selanjutnya, next selanjutnya gitu. Misalkan dari awal secara ininya requirement-nya apa ya? Requirement-nya itu misalkan requirement-nya itu di awalnya cuma support sampai ke Windows, misalkan Windows 11, 10. Misalnya dulu sebelumnya cuma sampai Windows 7 gitu kan. Tiba-tiba ada upgrade ke Windows 10 kan untuk server segala macamnya, ini gimana gitu. Makanya tidak bisa dibilang serious requirement. Masuk ke definisi sistem, definisi desain sistem. Nah, desain atau perencanaan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan. Mungkin informal akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi perform maupun penggunaan sumber daya, kepuasan, batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan perangkat. Kualitas perangkat lunak biasanya dinilai dari segi kepuasan pengguna perangkat lunak terhadap perangkat lunak yang digunakan. Jadi ketika sudah didefinisikan sistemnya, baru didesain sistemnya. Nah, desain sistemnya seperti apa, gitu kan? Sebagaimana gitu. Tapi yang pastinya adalah sebuah sistem yang bagus adalah memenuhi kepuasan si pengguna atau si user atau customer lah. Intinya sesuai dengan kebutuhannya juga. Tuh. Pastinya sesuai kebutuhan, itu sesuai fungsionalnya. Nah, masuk ke SDLC, Software Development Life Cycle. Apa itu SDLC? Ya. Kapan dimulainya? Jadi ceritanya dulu SDLC ini dimulai pada 1960-an. Yang mana pada saat itu untuk menggunakan sistem usaha skala besar secara fungsional untuk para pengusaha pada waktu dulu. Pengusaha, konglomerat. Yang mana sistem dibangun pengelola informasi kegiatan dan aktivitas perusahaan yang berbasis memiliki data yang besar dalam perkembangannya. Di pada 60-an ada proses bisnis yang besar, makin kesini makin kalau secara manual itu makin sulit lah ditangani. Jadi mereka butuh sebuah sistem yang proses-proses bisnis pada usaha-usaha mereka atau perusahaan-perusahaan mereka. Namanya disebut SDLC, yaitu Software Development Life Cycle, berarti sirkulasi cycle, lingkaran, maksudnya apa sih? Tahap-tahap atau dalam pengembangan sebuah perangkat lunak ya. Atau bisa disebut juga dengan System Development Life Cycle, di sini software ada sistem. Nah, adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan perangkat lunak sebelumnya. Nah, SDLC-nya seperti apa? Di sini berdasarkan best practice atau caranya sudah teruji. Maksudnya best practice apa? Sebenarnya best practice ini secara prakteknya itu seperti apa? Menggunakan praktek yang terbaik, maksudnya yang sudah dilakukan yang sudah dilakukan dengan berulang kali gitu. Seperti itu. Jadi kalau tanya best practice-nya seperti apa, paling enaknya kayak gimana sih? Karena kan teorinya kalau misalnya contohnya apa? Teori ini contohnya kalau naik motor pagi-pagi itu dinyalakan dulu mesinnya, dipanasin dulu gitu. Nah, dipanasin ini berapa, kalau mungkin secara ininya tutorialnya ditulisnya 15 menit, padahal sedangkan 5 menit untuk motor sekarang, 5 menit pun cukup, ya udah cukup panas buat naik. Tahapannya apa? Ada beberapa tahapan, yaitu adalah initiation. Tahapan ini menjadi pembuatan proposal perangkat lunak. Jadi dibuat dulu proposalnya, kalau biasanya kalau di kantor saya ada namanya PID ya. Proposal Initiation Development, PID. Jadi kalau mau buat proposal seperti itu, mengembangkan konsep sistemnya. Setelah itu menyesuaikan lingkungan konsep termasuk dokumen lingkup sistem, analisis manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistemnya.
Gimana, manfaatnya seperti biayanya bagaimana, manajemen rencananya bagaimana, dan pembagian kemudahannya seperti apa. Itu pengembangan konsepnya, lalu pembagian perencanaan. Buat planningnya, dibuat apa sih namanya, timeline-nya. Nah, pengembangan rencana manajemen proyek dan dokumentasi penelitian lain menjadikan dasar untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Dibuat tuh timeline-nya, misalkan dari analisis definisi sistem seminggu, selanjutnya desainnya, pengembangan konsepnya, terus masukkan analisis kebutuhannya, desainnya, pengembangannya, pengkodiannya, terus UIP-nya, apa sih itu, pengujiannya, list pengujiannya, baru rilis ya. Selesai. Lalu analisa kebutuhan, menganalisis kebutuhan pemakaian perangkat lunak, menganalisis kebutuhan pemakaian sistem perangkat lunak yaitu user, dan mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen fungsional, analisis kebutuhannya, ditanya-tanya kebutuhan seperti apa, dibuat dokumentasinya. Desainnya, mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah lengkap. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Pengembangannya, mengkonversi desain ke sistem informasi yang lengkap, termasuk bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan, membuat basis data, mempersiapkan prosedur pengujian, mempersiapkan berkas atau file pengujian, pengkodean, pengaplikasian, memperbaiki, membersihkan program, peninjauan pengujian. Intinya coding lah ya. Pengkodian, pembuatan developnya di situ. Integrasi dan pengujian. Nah, setelah sudah jadi di pengembangan, di develop, perangkat lunak sudah jadi, baru di pendemonstrasian sistem perangkat lunak, didemonstrasikanlah, dicoba ya, diuji, diintegrasikan, dan pengujian mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional dengan staf penjamin. Nah, ini ada staf penjamin, namanya itu adalah quality assurance. Jadi ada namanya QA ya. Kalau ada QA itu bagian development yang yang cukup menjanjikan gajinya. Jadi tugasnya cuma ngetes doang, tapi lumayan kalau kalian jadi ini. Karena biasanya orang developer ada yang kesini dulu baru jadi developer, atau developer dulu baru jadi kesini. Implementation, nah berarti termasuk depan siap implementasi perangkat lunak pada lingkungan produksi, yaitu yang pada user, dan menjalankan resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi di klasifikasi dan pengujian. Operation dan maintenance. Jadi operation itu kegiatan penggunaan software tersebut ya. Menyelesaikan pekerjaan untuk mengoperasikan memelihara sistem pada lingkungan produksi hingga pada user, termasuk implementasi akhir dan masuk dalam proses peninjauan. Dan terakhir ada disposisi. Nah, di sini ada mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user. Nah, jadi sudah implementasi, sudah otomatis dia sudah masuk ke operation itu otomatis sudah rilis ya. Pemeliharaan masuk ke support tadi, maintenance misalkan ada sedikit error ataupun apa gitu. Kadang-kadang ada beberapa yang dimana saat proses dia perlu misalkan di entext secara paksa apa gimana seperti itu. Nah, SDLC-nya mempunyai beberapa model. Di antaranya ini adalah model waterfall terjun. Saya salah buat ini ya. Buat waterfall itu saya ke bawah dia, bukan ke samping. Jadi kalau kalian lihat waterfall itu adalah air terjun ke bawah sebenarnya. Model SDLC terjun waterfall disebut juga sebagai model sequential linear. Saya pakai ke sequential linear, maksudnya adalah dia berurutan. Atau hidup klasik ya, atau klasik life cycle. Model air terjun menjejakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodian, pengujian, serta tahap pendukung dan support.
Jadi dia pokoknya apa namanya dianalisis dulu, analisis tersebut desain pengkodingan, pengujian, baru selesai. Nah, analisis seperti apa? Yaitu adalah proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk mensertifikasi kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user atau tadi di atas adalah inisiasi ya. Ini kegabung jadi inisiasi masuk ke apa? Definisi sistem, definisi desain, masuk ke analisis semua pokoknya. Jadi analisis kebutuhan perangkat. Terus ke desain, proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, implementasi antarmuka dan prosedur pengkodean. Lalu pembuatan kode program atau codingan, desain harus ditranslasikan ke dalam ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Kemudian, setelah habis dibuat programnya adalah otomatisnya diuji atau di UIT, User Assessment Test ya. Punya fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, serta memastikan bahwa semua fungsi sudah diuji atau teruji. Pendukungan support atau pemeliharaan, support pemeliharaan atau operation atau maintenance, tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa jadi karena dari kesalahan yang muncul atau dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi namanya support yaitu ya ada mungkin awalnya butuhnya hanya butuh grafik doang, ternyata dia butuh yang apa namanya proses grafik di result, tapi ini dia minta proses grafiknya juga sama. Jadi supaya lebih detail. Biasanya aplikasi untuk men-tracking proses yang ada, misalkan apa ya, kode finance itu misalnya PO udah selesai jadi kirim terbuat gitu. Kalau dibuat masuk lagi invoice dari perusahaan, dari vendor masuk ke company. Ini siapa yang nerima? Oh yang nerima ini kenapa belum habis diterima, kan biasanya di ini ya. Investasi diterima, habis itu diterima sama bagian macam-macam, ada bagian bukan receiver, bagian mailing room masukin data lalu masuk ke account payable, biasanya buat pembayaran tapi bukan pembayaran cuma hanya sebagai standar, tapi yang membayarkan biasanya bagian treasury kalau nggak salah. Nah, faktanya, faktor kelemahannya. Fakta yang terjadi jarang model attribution dapat dilakukan sesuai alurnya karena perubahan spesifikasi perangkat lunak yang terjadi di tengah alur pengembangan sangat sulit bagi pelanggan atau user menyesuaikan semua spesifikasi di awal alur di pengembangan. Pelanggan butuh prototipe untuk menyebabkan spesifik kebutuhan sistem tersebut. User tidak mungkin bersabar mengkonfirmasi perubahan yang diperlukan di akhir alur pengembangan. Jadi ketika menggunakan proses dengan model waterfall atau air terjun, ternyatanya di lapangan itu adalah pas lagi proses, misalkan proses pengkodingnya tiba-tiba berubah kebutuhannya, tiba-tiba berubah desainnya, pengennya begini supaya lebih enak atau gimana. Terus pelanggannya, usernya juga sedikit agak sulit. Ya. Kenapa berubah? Ya karena dia sulit untuk menafsirkan spesifikasi di awal pengembangan. Dan nggak mungkin juga user akan bersabar ya. Maksudnya ketika dari pengembangan kita bilang nggak bisa Pak ini, nggak bisa Pak ini lagi udah tahap pengembangan, harusnya di awal dulu. Itu nggak mungkin ke user. Nah. Eskalasi dengan berbagai kelemahannya, tapi model menjadi dasar-dasar model yang lain dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, model ini sangat cocok digunakan kebutuhan user yang sudah dipahami dan kemungkinan perubahannya selama pengembangan sangat kecil. Nah, biasanya lebih enak buat siapa nih? Buat internal, jangan buat eksternal. Maksudnya internal company aja yang masih bisa cincangnya di belakang lah. Gitu.
Model prototype. Nah, dikarenakan bisa sering membayangkan kumpulan kebutuhan ini yang diinginkan tapi tidak terspesifikasi secara detail, maksudnya user ini nggak bisa ngasih tahu inputnya kayak gimana sih, outputnya seperti apa, mereka tuh bingung gitu. Nah, muncullah namanya SDLC untuk model prototype gitu ya. Model prototype dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan menjelaskan spesifikasi kebutuhan diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Lebih simpel prosesnya, karena makanya saya bilang tadi kan, analisa kebutuhan perangkat lunak, dianalisa dulu kebutuhannya seperti apa, dibikin prototipe atau mockup digabung jadi satu semua prosesnya, inisiasinya, definisi sistemnya, desainnya, sampai di sini semua jadi satu, langsung ke membangun prototipe atau mock-up-nya. Setelah dibangun prototipe-nya, dicoba dikasih nih ke ini ya, ke user ke klien atau ke customer-nya, dicoba deh gitu ya. Setelah dicoba masih belum, oh yaudah balikin lagi, dibangun lagi, ulang lagi, tambahannya lagi apa, dibangun lagi sampai selesai ke pengujian. Lebih enak lihat, lebih simpel, cuman ya ada beberapa ini ya. Kelemahannya apa? User sering mudah-mudah menambahkan spesifik kebutuhan karena menganggap aplikasi sudah. Nah, ini ya. Aplikasi sudah dengan cepat dikembangkan karena adanya interaksi. Ini dapat menyebabkan pengembangan banyak mengalah kepada dengan user. Pengembang lebih sering mengambil jalur kompromi dengan user untuk mendapatkan prototipe yang cepat sehingga mengembangkan lebih ke segala cara tanpa idealis. Jadi kebanyakan ketika proses terjadi banyak step-step yang apa sih namanya di soft ya, di cut lah gitu untuk memastikan prototipe yang didemonstrasikan. Hal ini menyebabkan kualitas lunak menjadi kurang baik. Namanya buat cepat-cepat sesuai dengan ini udah sebuatnya aja, itu yang menjadikan si ininya kurang baik. Nah, permasalahan model prototipe ini dapat diatasi dengan melakukan perjanjian antara pengembang dan perangkat lunak dan user agar model prototipe hanya digunakan untuk menyampaikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, bukan untuk seluruh proses perangkat lunak. Model prototipe pernah cocok untuk aplikasi dengan skala besar karena membutuhkan waktu tenaga yang besar. Itu dia. Kalau misalnya ini kan otomatis dipersingkat waktu di awal, agak sedikit dipersingkat, langsung dibuat demonstrasinya, harusnya nggak seperti itu. Tapi lebih mungkin di sini ada perjanjian pembatasan, misalkan ya, untuk prototipe hanya sampai pada batasan di awal gitu ya. Maksudnya di awal, jadi mereka kasih kayak misalnya model template lah, template application gitu kan. Oh nih template application misalkan, ini buat pajak, ini buat buat finance itu banyak, ada perpajakan, ada akuntan, jadi bisa dikasih template seperti apa dulu. Oh ini seperti ini bukan, ya isinya adanya begini-begini ya begini, oh begitu. Nah baru dia lebih cocok pakai si prototype. Masuk ada lagi namanya model rapid application development, adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat incremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Model RAD adalah adaptasi dari model waterfall versi kecepatan tinggi dengan menggunakan model terjun untuk mengembangkan setiap komponen perangkat lunak. Jika kebutuhan perangkat lunak dipahami dengan baik dengan lingkungan perangkat lunak yang dibatasi dengan baik, sehingga tim dapat menyelesaikan pembuatan perangkat lunak dengan waktu yang pendek. Model rapid application development bagi tim pengembang di beberapa tim untuk menyiapkan beberapa komponen masing-masing dan kemudian dapat dilakukan secara paralel. Nah, itu dia. Seperti ini ya. Rapid application development dibagi timnya, habis itu ada tim 1, tim 2, tim 3. Setelah itu business modelingnya seperti apa, data modelingnya gimana, proses modelingnya, application integration, lalu testing gitu. Dan seperti itu.
Nah, pemodelan bisnis dilakukan dengan memodelkan bisnis untuk mengetahui informasi yang terkait proses bisnis, informasi apa yang saya dibuat, dan siapa yang harus membuat informasi tersebut, dan bagaimana alurnya, dan prosesnya seperti apa. Lalu pemodelan data, memodelkan data apa yang dibutuhkan berdasarkan model bisnisnya, berdasarkan atributnya, serta relasi dengan data-data yang lain. Di sini udah ada yang pernah belajar database. Database sudah pernah belajar. Maksudnya ada nggak mata kuliah database gitu? Ada, Pak. Ya, jadi ya ini pemodelan data ya. Atribut-atributnya, entitasnya seperti apa, nanti relasinya bagaimana, one to one atau one to many atau one to one. Terus apa namanya? Biasanya ada norma pertama, norma kedua, norma ketiga juga ada di database. Terus pemodelan prosesnya mendefinisikan fungsi misi yang didefinisikan terkait dengan definisi data, pemodelan aplikasi, mengimplementasikan pemodelan proses dan data menjadi program. Pengujian dan pergantian. Menguji komponen-komponen yang dibuat, jika sudah terjadi tim pengembangan komponen dapat menunjukkan pengembangan komponen selanjutnya. Jadi diuji dulu, oke, di next komponen yang lainnya. Kelemahannya adalah membutuhkan sumber daya yang besar, betul, karena kalau namanya cepat otomatis sumber daya yang besar. Sumber dayanya orangnya lebih banyak, duitnya juga banyak. Sangat besar untuk skala perangkat lunak yang besar, tidak ada persetujuan. Nah, jika tidak ada persetujuan dengan cepat dari user, maka proyek modul ini akan gagal karena akan mendefinisikan kebutuhan si usernya. Kalau manpower-nya dari si usernya nggak ada ini lama, ya lama juga jadinya. Jika perangkat lunak yang akan dibuat tidak bisa dimodulkan, maka model RAP tidak dapat digunakan untuk membuat sistem terlalu banyak campur tangannya. Model RAD tidak cocok digunakan untuk perangkat lunak yang memiliki teknis sangat tinggi, misalkan menggunakan teknologi baru yang belum dikenal dan dikuasai oleh pengembang. Apa teknologi baru sekarang? Mungkin apa ya, jalur ke dalam, teknologi yang baru, pengembangan. Mungkin yang bisa berjalan di operation system Windows 11. Nah, itu teknologi baru tuh. Yang mana si Windows 11 itu masuknya banyak yang belum kompatibel gitu. Misalkan si VB.NET bisa nggak dipakai ke situ gitu ya. Modelnya cocok ditetapkan apabila anggota tim sudah berpengalaman mengembangkan perangkat sejenis, pengembangan sudah melakukan komunikasi sistem, bisa digunakan kembali yang tersebut. Nah, betul. Jadi cocoknya ya di ekspor pada perangkat lunak yang mirip-mirip. Nah, jadi dasar konsep model RAD adalah muncul model-model berdasarkan untuk modifikasi model Rapid Application Development, yaitu adalah Agile Software atau Agile Software, atau bisa dibilang Agile Working Space. Kalian tahu Agile, tangkas, maksudnya tangkas tuh dapat beradaptasi lah dengan cepat. Kalau kalian ingat ada namanya Agile Working Space, nah itulah banyak beberapa company bisa dibilang. Iya, tergantung orangnya. Kalau biasanya Agile itu bisa kepegang sama anak-anak muda sih. Kalau agak-agak sulit ya si minum. Karena biasanya mereka agak sedikit kolot lah. Contohnya kayak gini aja. Ada sebuah company di mana secara peraturan mereka bisa membebaskan mereka bisa di kantor atau di rumah kerjanya, karena secara environment sudah mendukung semua kerjaan mereka secara jarak jauh gitu kan. Tapi ada beberapa head dalam organisasi company tersebut lebih suka masuk ke kantor. Intinya sebenarnya disuruh masuk ke kantor. Yang di bawahannya langsung itu. Jadi ada beberapa hal seperti itu. Impact-nya apa? Ya memang ada ada sebagian beberapa proses yang mana
tadinya lebih mudah, sebenarnya mudah ini dalam posisi stafnya ya, bukan posisi atasannya. Menjadi agak sedikit kurang seperti itu. Nah, pengembangan perangkat lunak atau agile software, di mana interaksi antar anggota tim dan user dianggap sebagai hal penting, lebih dari perangkat ataupun proses pengembangan. Nah, hal ini tunjukkan agar pengembangan bersifat sangat tangkas dalam menangani perubahan yang terjadi. Contohnya pengembangan lunak tangkas adalah pengembangan Scrum dan pengembangan Extreme Programming. Jadi ketika tangkas banyak proses, jadi bisa dibilang ketika pembuatan tangkas otomatis secara kenapa bagus, otomatis si programmer ini mempunyai soft skill yang lebih dari programmer yang biasa-biasa aja. Maksudnya bisa aja gimana? Biasanya kan orang udah tahu kan ada namanya analisis sistem, desain sistem, pendesainan dulu, itu kan orangnya beda sebenarnya. Ketika didesain dulu, baru dikasih ke programmer dokumennya. Di programmer tinggal buat aja tuh. Sekarang enggak, tinggal dibuat kayak gitu. Jadi beberapa proses itu dipangkas, beberapa orangnya termasuk orangnya juga biasanya dipangkas juga. Jadi mungkin cuman timnya tinggal dibagi-bagi aja. Mungkin tadinya satu tim untuk membuat satu program itu misalkan butuh 5, ini cuma butuh 3 gitu ya. Misalkan dari bagian pemrograman, ada dari bagian developernya 2 sama UIT-nya aja 1. Jadi ini analisisnya si pemrograman menangkap, jadi dari analisis sampai pembuatan database atau segala macam ditangkap semua. Nah, pengembangan Scrum, semua tim yang terlibat dalam proyek bekerja secara overlapping, tumpang tindih sesuai dengan kebutuhan sumber daya pada proyek angkat lunak agar dapat meningkatkan kecepatan pengembangan dan fleksibilitas. Peranan tim pada model Scrum, peranan tim pada model ini pada masanya telah ditentukan. Jadi di sini ya dibilang overlapping ya. Jadi semua tim bergerak. Semua tim itu punya perannya masing-masing, ditentukan, tapi mungkin ada yang double-double. Nah, jadi intinya adalah bagaimana bisa dibilang kayak gotong royong lah seperti itu. Bagaimana mendevelop sebuah perangkat lunak menjadi lebih cepat. Mengembangkan pemrograman ekstrim atau extreme programming, mengizinkan tim pengembang untuk berkomunikasi langsung dengan user maupun sesama pembuat program atau programmer. Ciri khas dari model ini adalah berkomunikasi yang dilakukan setiap hari atau setiap ditemukan hal yang kurang jelas. Model ini mengandalkan adanya umpan balik sehingga dibutuhkan anggota-anggota tim yang berkualitas. Yang saya bilang. Umpan balik dari si user ya. Karena membutuhkan anggota tim. Jadi anggota timnya saya tadi bilang tadinya mungkin ada setiap proses itu ada ada timnya, ada orangnya, sekarang dipangkas. Masuk ke model iteratif. Nah, model iteratif ini adalah mengkomunikasikan proses-proses pada waterfall dan pada model prototype. Jadi dia ada dua kombinasi, waterfall dan prototype. Model incremental akan menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Model incremental dibuat untuk mengatasi kelemahan dari model heterogen yang tidak mengkombinasi iteratif dan mengatasi kelemahan dari model prototype yang memiliki proses terlalu pendek dan setiap iteratif prosesnya tidak selalu menghasilkan produk, bisa juga hanya prototype. Model incremental menghasilkan produk aplikasi pada setiap tahapan incrementnya. Model ini sangat cocok digunakan jika staf yang memiliki pergantian yang tinggi sehingga staf tidak dapat terus ikut dalam pengembangan perangkat lunak. Mekanisme tahapan increment perlu direncanakan terlebih dahulu agar produk dengan pengerjaan baik. Nah, yang sekarang adalah model iteratif, yaitu penggabungan antara waterfall dan
prototype. Bedanya apa? Kalau waterfall kan ya biasa ya, increment 1, increment 2, increment 3, ini kayak waterfall ya, turun ke bawah. Kan biasanya kalau tadi waterfall harus analisis desain, di bawah analisis, bawahnya desain, kode, dan tesnya. Bedanya ini dikesampingkan dulu, dibuat prototype-nya, digabung di satu prototype, jadi ada ini tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, jadi ada 4 tim sendiri. Dibuat dulu satu udah oke, dibuat langsung yang keduanya, 3-nya, 4-nya, terus ini calendar time. Ini waktunya, waktu pengerjaannya. Jadi kalau kalian udah namanya timeline, mungkin di sini bulan 1, bulan 3, ya kurang lebih 60 hari lah, atau sampai 90 hari. Iyalah 3 bulan sampai 3 bulan tuh untuk skala kecil, paling enggak bisa sampai 6 bulan, skala besar sampai setahun, atau setengah tahun sampai selesai. Nah, di sini juga disebutkan sangat cocok jika staf memiliki pergantian tinggi atau turnover. Nah, ini modelnya cocok bagi yang perusahaannya yang mana karyawannya sering keluar masuk. Ya. Keluar masuk pada sebuah perusahaan itu sebenarnya wajar ya. Tapi bagaimana caranya sebuah proses bisnis terjadi di sebuah perusahaan itu di handover ke penggantinya. Masuk ke mode spiral. Nah, mode spiral memasangkan iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun. Mode spiral menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan penakar lunak yang memiliki versi terus bertambah fungsinya. Pada iterasi awal, maka yang dihasilkan adalah prototype, sedangkan pada iterasi akhir adalah perangkatnya sudah lengkap. Mode spiral dibagi menjadi bagian beberapa kerangka. Aktivitas atau disebut juga wilayah teksnya. Jadi dia ada dibagi-bagi ya. Ada bagian komunikasi dengan pelanggan, ada bagian perencanaannya, analisis risikonya. Terus ada lagi rekayasa engineering-nya. Terus ada lagi konstruksi peluncuran dan peluncurannya. Aktivasi ini dibutuhkan untuk konstruksi pengujian, melakukan instalasi dan menyediakan dukungan terhadap user. Lalu ke evaluasi pelanggan, setelah direkayasa, didemonstrasikan atau peluncuran, baru di testing atau di UAT-nya. Aktivitas ini dibutuhkan untuk mendapatkan umpan balik berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak yang dihasilkan dari proses rekayasa implementasi. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa macam-macam ya. Ada planning, risk analysis, engineering, construction, system evaluation. Nah, di sini juga ada namanya konsep development-nya. Oh, ini konsep development, system development. Terus ada lagi sistem maintenance. Nah, di sini memang udah dari awal, dari analisis, planning, konsep development, system development, sistem enhancement di sini, maintenance di sini. Nah, di sini ketika dia berjalan awal menghasilkan sebuah prototype, ketika di hasil akhirnya berarti adalah mendapatkan hasil yang lengkapnya. Jadi lengkap itu model spiral. Setiap wilayah kerja terdiri kumpulan pekerja takset yang bergantung pada karakteristik proyek yang sedang dikerjakan. Semakin besar suatu proyek, maka kumpulan pekerjaan di dalam setiap wilayah kerja semakin banyak. Jadi kalau semakin besar semakin banyak, betul. Jadi ada juga di lapangan ketika proyek semakin besar orangnya bertambah karena buat efisiensi biaya. Model spiral dilakukan secara jarum jam dimulai dari sebuah proyek. Sebuah proyek berarti ini. Sini. Semua proyek dapat digunakan sebagai awal literasi ataupun evaluasi dari literasi yang sudah dilakukan. Pada gambar setiap wilayah kerja dibedakan dengan warna wilayah, di mana setiap wilayah berputar dengan urutan kerja tertentu. Pada model spiral, hasil akhir dan evaluasi dari sebuah wilayah kerja akan menjadi inisiasi dari wilayah kerja berikutnya.
Model Spira cocok digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak skala besar karena memiliki proses analisis risiko yang dapat sangat minimalisir risiko yang mungkin terjadi. Spiral juga memungkinkan pengembang untuk menggunakan prototipe pada setiap tahapan untuk mengurangi risiko. Dari beberapa model SLC, nah yang sudah disebutkan sebelumnya, model spiral yang merupakan model yang bisa memberikan jaminan kualitas yang baik, yang paling baik untuk aplikasi berskala besar. Dan penempatan model spiral cocok digunakan untuk suatu proyek dengan target tertentu dan biaya yang tidak terlalu ketat. Oke, sampai sini dia mau ditanya materi kita pada pagi hari ini. Dan satu lagi yang saya mau share ke kalian, tugasnya adalah mungkin nanti di pertemuan pertemuan itu berapa sih? 7 ya. 7, 8, berarti pertemuan 8, 16 ya. 16 ya, berarti pertemuan di 14, 15 ya, atau dari 13. Sorry, saya lupa. Di sini ada berapa orang? Ada 8. Ada 8, kita bagi. Ini benar nggak 8 orang semua? Bentar saya coba cek di absensi kalian ya. Oke. Delapan kurangin 2 berarti ada 6 orang. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Berarti kalau ada 6, ini mau per kelompok atau masing-masing? Ya, saya buat per kelompok aja ya. Jadi buat kelompok masing-masing, silakan buat kelompok terserah. Misalnya sini kan mungkin Putih sama Monica, dia sama Salahuddin, Ahmad sama Iqbal, itu juga boleh. Atau yang perempuan mau gabung, yang ini cowok juga nggak apa-apa. Jadi buat kelompok, buatlah sebuah sistem analisis sistem sampai tahap ini ya, pemodelan. Contohnya mana contohnya? Analisis perancangan, ini contohnya nih. Saya set ke sini. Terserah kalian mau ambil jadi saya kasih tahu, mungkin ini bisa buat gambaran kalian kayak buat bikin skripsi juga sebenarnya. Nah, kalau di sini adalah tahun berapa nih? Jurnal ilmiah analisis perancangan sistem informasi perpustakaan STKIP. Hamzan Wadi, saya ulang menggunakan TOGAF ADM. Ini TOGAF tuh ini ya, kayak model apa sih namanya, manajemen kayak COVID APL. Jadi apa yang, nah, kalau kita lihat dari hasil analisis yang telah dijalankan, diperoleh bahwa penggunaan TOGAF ADM pada penelitian sistem informasi perpustakaan menghasilkan sebuah rancangan strategi sistem informasi yang terarah sesuai dengan manajemen perpustakaan STKIP. Langsung ini menghasilkan rancangan strategi sistem informasi yang efektif sesuai dengan manajemen pada program pada perguruan tinggi. Jadi yang saya minta sebenarnya terserah, kalian bisa pakai TOGAF boleh, enggak
pakai SDL, ini kayak framework-nya lah, arsitekturnya lah. Ada COBIT, ada IPDL juga sama. Kayak misalkan di sini kan sebenarnya perpustakaan digital udah ada ya. Ya, saya tahu udah ada, cuman nggak tahu sampai sebatas mana dan sampai senyaman mana digunakan. Kan yang saya lihat pernah waktu diakses adalah cuma by internal doang, tapi untuk akses filenya itu UI-nya kurang menyenangkan. Jadi di sini sama seperti apa namanya apa yang kita pelajari dari manfaatnya apa, analisis kebutuhan sistemnya seperti apa, yang berjalan saat itu kayak gimana. Oh, ternyata kalau kalian buat di kampus kita, terserah ya yang pada mau kampus kan. Atau mau di kampus kita, di kampus lain, ataupun modelnya yang lain, cuma contoh ya. Disebut perencanaan sistemnya, di sini kan terlihat ya, sistemnya seperti apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Sistem dapat melakukan entry buku, sistem dapat menampilkan penerbit, pengarang, dan kategori buku, dapat menampilkan judul buku, sistem dapat melakukan pendataan member, sistem dapat melakukan transaksi, peminjaman, dan pengembalian, dapat melakukan laporan anggota, sistem dapat menghitung denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian. Nah, seperti itu. Jadi, ini modelnya, nah ini adalah di FD-nya, diagram konteks sistem informasinya. Diagram konteksnya sebenarnya lebih ke menggambarkan lebih ke alur ya, lebih ke alur dari apa namanya, lebih ke alur dari sebuah sistem ya. Misalkan di sini ini adalah sebuah sistem ya. Si sistemnya ini ada, kalau kalian bisa lihat ada garis gambarnya. Sistem ini akan memberikan laporan perpustakaan kepada si administrator, memberi apa namanya bahan pustaka yang dipesan, laporan bahan yang sudah diklasifikasi, laporan bahan yang sudah disklasifikasi, terus kepada supplier. Nah, si sistem ini juga bisa apa namanya ke supplier juga nih, data bahan pustaka yang dipesan, lalu informasi pemesanan diterima lagi kembali lagi ke sini, ataupun tanggapan dari atas klaim. Ada lagi penyumbangan, ucapan terima kasih kepada penyumbang yang menyumbang buku misalkan. Anggota, si anggota ini bisa cari bahan pustaka, cari terus sama data bahan pustaka, atau bisa dibilang ya secara general aja. Terus kepala perpustakaan, si kepala ini bisa mengakses laporan bahan pustaka yang dipesan, laporan investasi perpustakaan, dan laporan keuangan. Seperti itu. Ada juga namanya di level satunya di sini, administrator. Ya, sebenarnya alur aja semua. Yang mana memang akan secara perlahan kita akan pelajari juga sampai akhir perkuliahan kita semester ini. Nah, saya nggak minta kalian sampai bikin gambarnya sampai sini, tapi paling nggak buatlah sampai desainnya aja gitu loh. Desainnya tuh sampai tahap ini loh, kayak gambar apa namanya, gambar yang kalian buat bikin kayak Word gitu, di kotak-kotakin, oh ini loginnya, ini ininya. Tapi kalau kalian mau sampai jadi seperti ini juga nggak jadi masalah. Oke, nah di sini ada lagi namanya di level 2-nya. Lalu ada relasi antar tabel perpustakaan. Nah, yang bagi kalian yang udah belajar ini kan pasti otomatis butuh ini ya. Jadi ada tabel anggota, peminjam, ada buku, kategori, rak, dan penulis. Ada origin key, ada juga ID kategori sama di penulis. Nah, ID rak juga sama. Di sini juga. Terus masuk sini, ini peminjaman, berarti bagian transaksi ini. Transaksi butuhnya apa nih? ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, pengembalian, dan admin. Ini si admin itu apa sih namanya? Atau bisa bilang pegawainya lah. Nah, ini gambarannya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oh, ada Pak, maaf Pak, saya gagal fokus Pak. Untuk instruksi tugasnya bisa minta tolong ditulis dalam bentuk tulisan gitu Pak, agar kami tidak lupa. Oke, baik. Kemudian untuk kapan gitu ya Pak tugasnya itu, kapan kami kumpulkan dan dalam bentuk apa kami kumpulkannya gitu Pak. Oke, yaudah nanti saya apa namanya ini deh. Tugasnya membuat apa namanya pengembangan perangkat lunapan sampai tahap apa sih namanya desain sistem ya. Jika apa namanya jika sampai produk jadi diperbolehkan dapat nilai tambah. Nah, gini, tugas mengambil perangkat lunak. Tugasnya adalah segini deh, tugasnya perangkat lunak, batasannya terus terakhir pengumpulan mau berapa lama nih? Apa sebelum UTS? Dan pengumpulan sebelum UTS apa sebelum UAS? Ini nggak dijawab nih. Sebelum UAS, oke. Sebelum UAS, nanti ya saya sebelum UAS. Pengumpulan terakhir pengumpulan sebelum UAS. Apa namanya format dokumen? PDF, saya lebih suka PDF sebenarnya daripada pakai kalian submit pakai Word. Format dokumen PDF, apa namanya format penulisan. Karena mau bikin model begini atau ini kan ini ya jurnal ya atau model skripsi sama aja sih sebenarnya. Ini jurnal aja deh, model jurnal. Jadi nanti kalian paling nggak ya tugas ini mudah-mudahan sebenarnya bagusnya kalau misalkan saya bilang sampai tahap jadi ini bisa kalian submit gitu ya, bisa kalian submit ke ini ya ke apa namanya ke jurnal. Dalam arti kalian bisa misalkan ada jurnal mau dipublish di mana kalian bisa submit. Jadi buat aja penulisannya jurnal. Nanti kalian bisa masukin nama kalian di sini. Maka di sini ada Intan Kamaladewi, Kusvini, Hanif Al-Fatah, Mahasiswa Teknik Informatika, Kami Jakarta. Kenapa dia perlu bikin jurnal? Karena si jurnal ini dibutuhkan ketika untuk apa? Syarat kelulusan untuk S2. Saya nggak tahu kalau di sini kelulusan S2 butuhnya atau enggak, atau memang ada syarat juga dari apa namanya dari Dikti ya. Jadi penulisannya formatnya jurnal, di paling enggak di sini ada sampai 3 orang saya bikin ya kelompok jenis tugas kelompok 2 orang ya.
Terus apa lagi ya? Membuat pengumpulan sebelum UAS. Kalau misalnya sebelum UAS kali nggak presentasi dong. Pengumpulan jangan sebelum UAS. Jadi pengumpulan terakhir adalah karena kita ada 3 orang, paling nggak pertemuan ke 15 ke 14 ya. Maksudnya ketika di pertemuan 14 ini kalian harus ada yang sudah bisa presentasi gitu. Biasanya kan mungkin ketika ini palingnya 1 atau 2 kelompok yang present. Terakhir ketika di ini bisa yang terakhirnya. Teman 14. Kalau submit-nya boleh sebelum UAS. Oke, ini saya taruh chat dulu, nanti saya taruh juga di sana. Jadi saya ini juga saya taruh di apa namanya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Yang lain? Putri, Yosafat, Monica, Salahuddin, Iqbal. Nggak ada ya? TI, sama kayak saya jurusan dulu TI. Jadi dibuat aja laporannya sama kayak seperti ini. Isinya apa? Kayak ada pendahuluan. Ini adalah latar belakang. Kalian tahu kenapa butuh latar belakang? Latar belakang itu ada sebuah masalah sebenarnya gitu ya. Misalkan dasarnya apa sih kenapa dibuat perpustakaan? Atau misalkan kalian membuat kalau bisa buatlah analisis sistemnya itu sesuai dengan apa ya, dengan realnya gitu ya. Kalau memang bisa, kalau enggak yang jadi masalah. Karena yang saya harapkan kalau memang bisa sesuai dengan real, bisa bentuknya jurnal, kalian bisa submit. Itu yang saya harapkan. Nama saya bisa kalian nanti kan saya ini juga apa namanya, bisa presentasi siapa, duanya siapa, ketiga itu saya. Seperti itu. Terus di sini dasarnya apa? Kalau di sini kan bisa dibilang apa namanya, mungkin di sana belum ada ini ya. Ya, sebentar kita baca dulu nih. Saya belum baca sebenarnya. Dalam mendukung proses bisnisnya pelayanan program studi yang dimiliki adalah sistem informasi dan perangkat teknologi informasi diharapkan adanya sebuah perubahan pelayanan. Oh, ini buat untuk pelayanan sivitas akademika yang berbasis IT. Jadi di sana belum, maksudnya si perpustakaannya itu belum ada sistemnya. Maka dibuatlah sistemnya untuk dapat melayani para sivitas akademik di STKIP Hamzan Wadi Selong, seperti itu. Kalau misalnya kalian mau coba di sini, perpustakaannya sini udah ada belum? Kan, ya bisa aja belum ada. Karena buat aja juga nggak apa-apa. Untuk apa namanya, ITPS, atau dia mau buat sistem absensi online untuk para mahasiswa ITPS, is oke, nggak apa-apa juga, itu bagus. Terus ada lagi mau pakai apa? Apa sih yang belum saya tahu, cuman itu sih absensi. Absensi kita kan masih bentuknya ini ya, apa namanya,
pakai Google Form. Atau mungkin kalian mau buat yang lebih ini lagi, lebih fleksibel lagi, lebih memudahkan. Google Form ini kan di-download lagi, si sharing ini kan terintegrate itu lebih enak gitu. Kalian bisa coba tanya-tanya sama Pak Aziz ya. Seperti itu. Jadi saya nggak minta kalian sampai tahap ini ya, tahap aplikasi jadi, cukup sampai di bagian perancangannya atau desainnya. Ya ini sampai dari entity relationship-nya, sampai database-nya, pakai DFD boleh, pakai UML juga boleh, nanti kita pelajari gitu. Jadi kalian baca-baca dulu FD itu apa, UML itu apa, use case itu apa, sequence. Kalau saya dulu biasanya pakainya yang sequence, nggak pakai DFD, sama aja sih sebenarnya. Cuma kalau sequence itu lebih lebih gampang dijelasin aja. Ini entity relationship-nya, dari buku ada one to many ya, tab ke buku, satu tab diakses dengan banyak buku. Entitas di bukunya ada apa aja nih, atributnya, entitasnya buku, atributnya apa? Ada nomor map, judul, ID buku, ADC, terus ID apa nih? Saya nggak kebaca ini. Ini ya. Nah, dari situ baru simple. Ini masih simple kok, masih nggak banyak. Cukup pakai anggota, peminjaman, buku, penulisan, KPWL, dan map. Cukup pakai 4 table. Oke, sampai sini mau ditanya? Putri, Josafat, Monica, Salahuddin, Iqbal, Ahmad Hidayat. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan kita pada pagi hari ini untuk kuliah rekayasa perangkat lunaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.